lagi, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Yang pasti jangan lupa subscribe, like, komen, dan share saja sudah cukup. Oke, kali ini kita ke materi kewirausahaan, materi yang ketiga. Jadi untuk yang sebelumnya, untuk materi yang pertama dan yang kedua sudah dilihat di channel saya yang sebelumnya ya. Yang pertama tentang introduction tentang entrepreneur, yang nomor 2 tentang 10 startup kita memulai bisnis atau kita menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur tidak lepas dari inovasi, kreativitas seperti itu. Jadi namanya marketing juga itu merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Jadi kesuksesan dan kegagalan di suatu perusahaan itu tergantung sama marketingnya atau pemasarannya. Untuk channel hari ini, konten hari ini saya berusaha membagi ada 10 bisnis yang bisa dilakukan ketika musim pandemi atau musim virus seperti ini. Jadi ada 10 bisnis yang bisa kalian coba atau kalian kreatifkan pada saat musim seperti ini. Yang pertama tadi juga sudah saya bahas. Yang pertama bisnis yang cocok di musim pandemi saat ini, yang pertama yaitu bisnis masker. Siapa yang nggak pakai masker untuk saat ini? Semua di mall, supermarket, segala macam wajib menggunakan masker. Jadi mungkin itu salah satu bisnis yang lagi ngetren, yang lagi trending topik untuk pada masa seperti ini. Jadi saya kasih gambaran, misalkan kalian berusaha membuka bisnis masker. Jadi kalian beli satu bahan bakunya, kain 1 meter itu bisa dijadikan berapa masker. Kemudian kita perlu penjahitnya di situ. Biasanya satu masker itu ongkos biaya tenaga kerjanya kurang lebih Rp700. Jadi untuk kainnya per meter itu bisa harga sekitar 20 sampai 30.000 per meter. Itu bisa dijadikan berapa macam masker di situ, tergantung ukurannya. Tapi kalau ukurannya masker sendiri itu sudah start di situ seperti itu. Jadi untuk satu keuntungan masker aja kurang lebih bisa sampai 7.000 sampai 8.000 untuk satu masker kalau misalkan kita jual minimal harga 10.000. Jadi keuntungannya lumayan sekali kalau untuk kita berbisnis masker untuk saat ini. Yang nomor 2, kita berbisnis perlengkapan kebersihan atau kesehatan. Contohnya hand sanitizer, kemudian itu pembersih yang kita meminimalisir penyebaran virus-virus yang saat ini sedang lagi melanda di Indonesia. Jadi bisnis perlengkapan kesehatan dan kebersihan rumah itu sekarang juga lagi ngetren. Yang nomor 3, kita berbisnis contohnya pakaian rumah juga lagi trending topik. Misalkan setiap saya memberikan informasi, memberikan materi tidak lepas sama online. Jadi kalau misalkan tidak ada modal, kita bisa larinya ke dropshipper. Jadi kita punya distributor secara langsung, penyetok barang, suppliernya kita sebagai reseller. Kemudian kita tinggal mencari customer saja. Seperti itu, tanpa harus menyetok barang di rumah. Dan kalau kita menyetok barang di rumah, secara otomatis modal kita juga kan harus menumpuk di situ kalau kita sebagai supplier. Tapi kalau kita sebagai reseller, kita tidak harus stok barang di rumah gitu.
Yang nomor 4, kita berbisnis sewa alat pemanggang barbecue misalkan, kemudian sewa alat acara makan segala macam, itu juga lagi ngetren untuk saat ini. Yang nomor 5, kita berusaha berbisnis camilan. Misalkan contohnya kan sekarang kan cenderung orang nggak keluar rumah, jadi kita bisa berbisnis cemilan. Kita bekerja sama dengan GoFood, mungkin kita punya reseller juga, mungkin itu kan salah satu kita berbisnis online. Yang nomor 6, frozen food. Nah, jadi frozen food di sini biasanya para ibu-ibu rumah tangga itu kan males untuk berbelanja, jadi sukanya fast food. Jadi bisnis frozen food juga menjanjikan untuk saat ini. Jadi kita harus bekerja sama dengan supplier frozen food, kemudian kita siap jadi resellernya, seperti itu. Kemudian juga nomor 7 kita berbisnis kopi. Nah, sekarang ternyata kopi juga lagi ngetren. Kita berbisnis kopi yang kemasannya 1 liter, 2 liter, itu sekarang lagi booming juga di musim saat ini. Kemudian yang nomor 8, kita mencoba untuk berbisnis jamu herbal. Jadi jamu herbal di sini kita tidak perlu membuatnya. Misalkan kita beli bahan bakunya, kemudian kita buat atau kita kita olah sendiri menjadi di botol. Misalkan kita repacking di botol, itu kan punya nilai jual juga. Kemudian kita berikan stiker di situ, mungkin juga bisa harga jualnya juga bisa naik juga. Kalau kita beli yang serbuan kemasan jamu tadi, itu juga bisa kita olah sendiri, kita kasih di botol, atau kita langsung konsumsi atau kita jual, seperti itu. Kemudian yang nomor 9 yang lagi ngetren juga, salon on diamond. Jadi namanya salon sekarang cenderung mereka itu datang ke customer, dia cenderung men-share atau mempublikasikan salon door to door. Jadi dia menawarkan perawatan salon itu, biasanya kita harus jalan ke salon yang itu tidak perlu, tapi kita yang datang ke rumah-rumah customer kita untuk melakukan perawatan misalkan, kemudian itu cream bath segala macam, itu bisa dilakukan di rumah. Itu juga lagi ngetren salon on diamond. Yang nomor 10 yaitu jasa fotografer virtual. Jadi itu 10 macam bisnis yang lagi ngetren yang bisa dilakukan ketika di musim pandemi saat ini. Jadi ada 10 item tadi. Nah, mungkin dari 1 sampai 10 kalian mencoba untuk bereksperimen yang pertama dan menentukan segmen. Tidak lepas marketing itu merupakan ujung tombak dari kita berwirausaha. Dari 1 sampai 10 kira-kira poin mana yang kalian anggap itu prospek di saat ini, dan kalian benar-benar fokus ke 1 sampai 10 tadi, dipilih salah satu mana yang kalian anggap itu kalian bisa melakukannya. Oke, itu sedikit konten dari saya untuk materi yang ketiga hari ini. Mungkin dari mahasiswa saya yang ingin bertanya atau ingin sharing, itu bisa langsung WA ke saya ya. Oke, hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.